Baik, selamat siang, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga buat bapak mama yang sudah mau mengambil bagian dan datang supaya kita melanjutkan pembahasan kita. Saya mau bertanya sedikit sebelum kita melangkah jauh. Apa kabar semua? Apakah semua dalam keadaan baik? Kalau semua dalam keadaan baik, saya hanya bisa mengatakan shalom buat bapak mama. Baik, langsung saja. Pembahasan kita hari ini, kita akan melanjutkan modul P2K2, yakni modul 5, masih tetap topik yang sama tentang kesejahteraan sosial, terkhusus disabilitas dan lansia. Sisinya juga masih sama tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini tentang langkah 6, mungkin poinnya yang pertama dan kedua, sebelum itu saya mau bertanya sedikit kepada Bapak Ibu tentang materi minggu lalu, bulan lalu, yaitu poinnya yang kelima. Ada masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada? Baik, terima kasih Bapak. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Emi yang sudah mau menjawab, masih ingat. Terima kasih. Langkah kelima bulan lalu itu tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Baik, kira-kira dalam pelayanan disabilitas berat itu apa saja? Ada berapa poin yang waktu itu kita bahas bersama? Cukup satu orang mengingat kembali satu-satu poin. Bisa? Mulai dari Bapak Riki. Boleh, silakan, monggo. Bapak Riki. Oke, terima kasih. Yang pertama itu tentang kita memudahkan penyandang disabilitas itu untuk dia membuat akte kelahiran, BPJS, KTP, apalagi KIS dan sebagainya. Yang kedua, apalagi Bapak Emi? Masih ingat poinnya yang kedua tentang apa? Masih ingat? Itu tentang apa? Yang kedua, poin kedua dari langkah kelima itu apa? Yang pertama itu kan kita kasih kemudahan buat mereka untuk buat penyandang disabilitas itu untuk melakukan pembuatan akte dan sebagainya. Yang kedua itu tentang apa? Terima kasih Pak Emi, masih ingat meskipun sepotong-sepotong. Yang kedua itu memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak berwenang yang ada di desa. Yang berikut lagi apa? Yang berikut lagi itu Bapak siapa? Bapak Yopi. Silakan Bapak Yopi. Masih ingat? Ayo Bapak Yopi. Yang ke berapa itu? Ketiga itu apa? Itu baik Bapak Yopi mungkin karena sibuk lupa tidak
belajar di rumah dan sebagainya. Yang ketiga itu memberi kemudahan untuk penyandang disabilitas berat itu supaya dia bisa menggunakan sarana dan prasarana umum di masyarakat. Nah, ini saya jelaskan secara garis besar karena bulan lalu kita sudah membahas bersama-sama. Ini hanya sebatas saya mengingatkan kembali. Yang berikut itu tentang kita memberikan kesempatan juga buat si penyandang disabilitas itu untuk dia bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di masyarakat atau lingkungan. Itu seperti apa? Ada masih ingat, Mama Yumina masih ingat seperti apa? Oh, seperti pentas seni, arisan karakter lunak dan lain-lain. Atau ada event-event bola, event-event segala macam. Itu juga termasuk dalam poin yang tadi. Nah, yang poin berikut lagi, kita juga harus tetap memberikan kesempatan informasi terhadap keluarga penyandang disabilitas itu, informasi rujukan dari dinas sosial dan lembaga-lembaga lainnya seperti pendidikan, kesehatan, gerejawi, dan lain-lain tentang apa? Dia bisa membuka pintu, dia bisa menutup kembali pintu, dia bisa tahu dia punya tempat parkir yang mana. Itu tempat-tempat itu yang harus menyiapkan, bukan mereka yang harus menyiapkan, tapi mereka ini tempat-tempat umum itu yang harus siapkan tempat-tempat khusus bagi kaum penyandang disabilitas itu. Yang berikut itu apa? Pembuatan ram toilet. Ram toilet itu apa? Masih ingat ram toilet itu tempat khusus, bisa masuk segala macam, dia punya tempat segala macam, bisa duduk segala macam. Itu yang dimaksud seperti itu. Baik. Selanjutnya kita langsung saja pada materi kita hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Baik, sebelum itu saya meminta Bapak Ibu untuk membuat kelompok kecil dalam ruangan ini menjadi 4 kelompok. Jadi ini ada berapa orang bagi per kelompok, yang penting pas 4 kelompok. Nah, saya berikan kesempatan 5 menit untuk membuat kelompok. Baik, silahkan. Kalau sudah, saya ada satu permainan. Ini permainan juga ada di dalam buku pintar itu. Di dalam buku pintar itu, Bapak Ibu silahkan buka pada halaman 10 sampai halamannya yang ke-12. Silahkan buka. Kalau sudah buka, lihat gambar itu, peta itu. Karena di situ ada tertera satu peta di situ tentang peta untuk penyandang disabilitas berat. Baik. Silahkan, waktu hanya 2 menit. Buka, lihat, paham, baca, dan pahami. Silahkan. Baik, kalau sudah, sebenarnya saya harus membagikan ada 4 buah
peta untuk Bapak Ibu seharusnya seperti itu, tapi karena kita punya kekurangan segala macam, mohon dimaklumi, saya hanya bisa menggunakan papan ini sebagai pengganti kertas, dan saya langsung menuliskan. Peta itu ada di dalam sini. Yang sudah pahami, ada yang bisa langsung saja memperagakan, oh ini kemana dia punya langkah untuk kita menangani ini penyandang disabilitas ini, dia harus kemana, alurnya kemana, dan dia muncul sampai di mana. Baik. Mungkin kelompok 1 silahkan, kelompok 2 silahkan. Karena ini ada 3 poin, ada 4 poin yang saya bagi, mungkin 1 kelompok 1 poin. Silahkan. Baik. Atau bila kalau tidak mau maju ke depan karena malu, bisa Bapak Ibu langsung memberikan saran bahwa kami pilih nomor ini dan sebagainya, poin ini, poin itu. Nah, kelompok 2, oke, pilih poin yang pertama, tangan dan kaki itu kaku kecil, tangan, kaki, kaku kecil. Nah, untuk kita melakukan dia punya diagram ini atau peta ini sesuai dengan prosedurnya, yaitu seperti apa? Kelompok 2 belum pahami. Nah, dia tangan kaki terlalu kecil, dia harus ke sini, harus melaporkannya ke Pak RT. Setelah dari Pak RT, dia langsung ke pendamping PKH. Dari pendamping PKH, Pak RT bersama Pak pendamping datang lagi menuju ke kelurahan. Nah, setelah sampai kelurahan, apakah mereka harus turun ke sini, ke posyandu? Tidak kan? Mereka kembali lagi untuk ke sini, puskesmas. Nah, yang kedua itu kelompok 1, silakan. Kelompok 1 mereka memilih poin yang kedua, yaitu bila berbicara tidak jelas dan hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga dekat atau orang-orang sekitar, maka dia akan beranjak dari sini, melapor ke sini, ke Pak RT. Setelah dari Pak RT langsung ke Pak pendamping PKH. Dari Pak pendamping PKH datang lagi turun ke kelurahan. Setelah ke kelurahan mereka datang lagi ke Dinsos. Setelah dari Dinsos dikirim lagi ke pusat rehabilitasi sini, atau rehabilitasi berbasis masyarakat itu. Nah, yang ketiga, kelompok 3, perhatikan ini karena dia tidak bersekolah, maka dia dari sini ke Pak RT, dari Pak RT datang ke pendamping. Setelah itu bersama-sama dengan Pak RT dan pendamping menuju ke sekolah. Yang terakhir, kelompok 4, kurang mendapat perhatian dari orang tua. Nah, itu mau dikemanakan? Nah, itu pun sama, dia datang ke sini Pak RT, pendamping, datang ke kelurahan, datang ke kelurahan habis, datang lagi ke Dinsos, Dinas Sosial Kabupaten. Setelah dari Dinas Sosial ini, maka datang dan tempatnya ada di sini. Baik,
dari peta ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengerti tentang dia punya alur, dia punya langkah-langkah, dia harus kemana. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan 2 menit. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan istirahat. Berapa menit? 5 menit. Dan kita akan melanjutkan lagi tentang pada poinnya yang ketiga. Oke, silakan Bapak Mama istirahat, bisa makan sirip pinang dan segala macamnya, minum air. Yang penting jangan minum larut atau sopi. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.